Kita masuk ke kuliah di peminatan ya, peminatan teknik tenaga listrik. Jadi semester 5 ini kalian harus memilih teknik tenaga listrik atau teknik telekomunikasi. Sebenarnya kita ada 3, yang satu lagi adalah apa namanya, kontrol ya, teknik kontrol. Tapi kita baru buka 2 ya, karena jumlah mahasiswa yang ada. Nah, ini jangan sampai salah ya ngambilnya, karena nih kalau mata kuliah ini hanya akan diakui oleh peminatan teknik tenaga listrik. Kalau kalian teknik telekomunikasi ini nanti tidak akan diakui ya. Kecuali nanti mata kuliah pilihan. Mata pilihan dia boleh diambil oleh peminatan apa saja, itu akan diakui. Nah, jangan sampai salah ya. Iya, Pak. Itu sudah konsultasi ke pembimbing akademik ya. Sudah, Pak. Nah, sekarang kita masuk ke pembangkit tenaga listrik, 2 SKS kita ya kuliahnya ya. Nah, nanti tujuan dari kuliah ini adalah kita memahami mekanisme atau cara kerja dan perancangan bermacam-macam penggerak awal untuk pembangkit tenaga listrik. Jadi mulai dari nanti PLTU, PLTA, PLTG, PLTD, dan PLTN. Itulah akan kita bahas nanti. Nah, yang agak banyak di PLTU karena kita akan memulai dari bahan bakarnya, kemudian apa namanya, tempat pembakarannya, boiler, baru masuk ke turbinnya. Nama-nama dari pembangkit ini itu disesuaikan dengan tenaga apa yang menggerakkan turbinnya. Bukan bahan bakarnya ya, kecuali PLTN sama PLTU. Dia itu bahan bakarnya ya bisa batu bara, bisa arang, bisa biomasa, bisa minyak ya. Tapi dia karena yang menggerakkan penggerak utamanya adalah turbin uap ya. Makanya dia disebut turbin PLTU. PLTA juga seperti itu. Karena penggerak utamanya adalah air, maka dia disebut PLTA. Bukan bahan bakar, ini yang tidak pakai bahan bakar deh ya. Dari pembangkit yang keseluruhan bahan bakar tidak ada. PLTA. Jadi satu-satunya nanti, makanya yang kita bahas terakhir nanti dia. Karena dia tidak menggunakan panas untuk menggerakkan. Kemudian PLTG, gas, sama ya dalam mirip dengan PLTU. Tapi dia tidak perlu lagi menguapkan air untuk mendapatkan gas. Karena dia bahan bakarnya langsung gas. Dia memutar turbin gas. PLTD ini adalah pembakaran dalam. Kalau tadi PLTU dan PLTG adalah pembakaran luar, ada tungku sendiri ya. PLTD adalah pembakaran dalam di dalam piston, jadi pembakaran. Dia masih pakai bahan bakar. Disebut juga karena dia diesel, bahan bakarnya disebut PLTD. Nah, PLTN dia sama dengan PLTU kerjanya untuk turbinnya ya. Berasal dari tenaga uap. Tapi kenapa nggak disebut uap PLTU? Karena dia PLTU sudah digunakan untuk bahan bakar yang lain seperti batu bara dan lain-lainnya. Makanya dia karena bahan bakarnya adalah nuklir, ya, atom, sehingga dia disebut PLTN, pembangkit tenaga nuklir, listrik tenaga nuklir. Nanti ada juga nanti yang apa namanya gabungan ya, gas dan uap biasanya. Itu sekarang udah banyak yang gabungan. Nah, PLTN ini dia tidak terjadi pembakaran seperti PLTD, PLTG, atau PLTU. Nah, dari mana dapat panasnya? Kita bahas lebih rincinya. Jadi dia dari reaksi atom, ya, pembelahan sel. Jadi satu ada 2 sebenarnya PLTN itu, satu pembelahan sel atom ya yang dibelah. Kita ada belajar di dasar fisika, cuman atomnya kita ambil adalah elektron terluarnya. Nah, sedangkan PLTN itu adalah inti daripada atom, bukan elektronnya, inti daripada atom yang dibelah. Tapi tidak semua inti yang bisa dibelah, nanti ada bahan-bahan tertentu ya. Karena plutonium itu yang banyak dipergunakan. Dan dia tidak seperti
PLTU atau PLTG atau PLTD atau PLTA yang selalu dipasok. Kalau PLTA kan air yang selalu memutar turbin. Kan? Ya, karena dia reaksi berantai, bahan bakarnya tidak terlalu banyak. Dan tidak setiap saat dipasok. Karena nanti malah pada saat dia panas sudah lebih, bahan bakarnya dicabut, tetapi dia masih terjadi proses listriknya. Berbeda dengan PLTU atau PLTG atau PLTD, akan PLTA. PLTA airnya berhenti, ya listrik langsung berhenti. PLTU bahan bakarnya berhenti, dia langsung akan pelan-pelan turun, karena uapnya tidak langsung otomatis dia masih ada uap, tetapi dia akan turun dengan cepat. Begitu juga PLTG, PLTG lebih cepat lagi ya, bahan bakar habis, apalagi PLTD habis umpamanya putus bahan bakar, otomatis diesel tidak bergerak. Nah, sedangkan PLTN tidak, dia akan bergerak terus dan bahan bakarnya tidak setiap saat dipakai, karena dia adalah reaksi berantai ya, reaksi berantai itu sekali diinginkan dia akan berantai terus. Nah, makanya di PLTN malah dicegah supaya reaksi itu tidak terlalu bebas. Sebenarnya kan itu mengurangi energi, tetapi harus dicegah, kalau tidak nanti dia bisa merusak reaktornya. Sebenarnya di PLTU juga ada seperti itu. Pada saat pasokan uap sudah maksimal, kemudian tekanannya lebih tinggi, ya dibuang. PLTA juga seperti itu pada musim hujan umpamanya, air sudah penuh di apa namanya di dalam waduk, tidak bisa lagi ketampung, ya tidak bisa ditahan. Kalau kita ditahan nanti malah waduknya yang jebol, makanya dibuang. Sebenarnya itu membuang energi. Ya. Kemudian PLTD juga gitu, kita menginginkan panas dan tinggi, tetapi kita tidak bisa, harus mendinginkannya lagi. Seperti motor mobil gitu kan, mesin harus kita pakai pendingin kan, karena ruang bahan dari piston tersebut tidak kuat menahan panas yang terlalu tinggi, jadi malah rusak. Makanya kita perlu energi berdapat panas, tapi terlalu tinggi juga kita tidak bisa, harus didinginkan. Itu juga PLN tadi. Reaksinya berantainya terlalu cepat, nanti harus dikurangi dengan nanti ada caranya ya. Inilah bahan-bahan yang akan kita pelajari nanti. Yang paling banyak itu memang PLTU nanti ya. Nah, ini yang rencananya materi kita satu semester ini. Dasar-dasar pembangkit. Nanti kalau minggu ini kita baru pengantar ya. Kemudian pembangkit listrik tenaga uap. Ini baru secara steam-nya ya. Steam uap. Baru nanti generator uapnya. Untuk boilernya ya. Atau tenaga uapnya. Nanti kita belajar bahan bakarnya dan pembakaran. Nanti kita coba jenis-jenis pembakaran. Walaupun nanti yang untuk pembangkit tenaga listrik uap itu dia jenisnya, dia mirip dengan pembakaran minyak atau gas. Walaupun bahan bakarnya adalah padat, jadi dari batu bara atau dari arang atau dari biomasa. Tapi yang banyak itu batu bara ya, karena batu bara itu kalorinya sangat tinggi dibandingkan dengan bahan bakar padat lainnya. Nah, kalau nanti tenaga diesel atau gas itu dia bahan bakarnya adalah gas ya. Diesel juga sebenarnya bahan bakarnya yang cair, tetapi nanti masuk ke pembakaran itu berupa gas juga. Begitu juga dengan PLTU tadi, dia mirip dengan gas, nanti bahan padatnya tadi dihancurkan menjadi bubuk. Nah, kalau dia bahan padat itu dihancurkan menjadi bubuk, nanti akan terlalu susah untuk pemanasannya, dan yang banyaknya nanti adalah dapatnya abu, bukan panas ya. Pembakaran tidak tidak sempurna. Aku tenaga nuklir nanti yang khusus dia bahan bakarnya yang tidak seperti contohnya itu yang digunakan selain pembangkit listrik ya, itu biasanya digunakan untuk kapal, biasanya kapal perang ya. Amerika, kapal induk Amerika itu dia semuanya sudah menggunakan tenaga nuklir. Kemudian kapal selamnya Amerika juga dia kan semuanya pakai tenaga nuklir. Tidak ada yang diesel seperti yang Indonesia punya atau beberapa negara barat lainnya ya. Kalau Rusia dicampuran, ada nuklir, ada diesel. Kalau Cina juga gitu, ada nuklir, ada diesel. Inggris juga begitu, Prancis juga begitu. Amerika yang 100% dia kapal selamnya itu tenaga nuklir. Secara teori itu dia bisa akan mengelilingi dunia selama-lamanya sampai
puluhan tahun ya. Tetapi kan tidak bisa untuk pasokan orangnya ya, hanya kapalnya yang bisa bergerak terus-menerus seperti kapal induk juga. Tetapi orangnya kan perlu pasokan makanan. Sehingga dia yang dipasok itu sebenarnya orangnya. Kalau kapalnya sekali dibuat sampai kapal itu pensiun, bahan bakarnya boleh bisa tidak ditambah-tambah. Ya. Nanti bisa urai lagi. Nah, kemudian hasil kalau dari PLTU itu banyak limbahnya nanti ya. Ada asap, ada debu, ada abu, ada arang, ada nanti yang namanya tar itu ya, kayak yang apa namanya uh, aspal yang meleleh gitu ya. Nah, itu banyak. Kalau dan gas-gas lainnya yang nggak kelihatan ya, itu yang kelihatan ya, yang kelihatan dengan mata, gas lainnya. Dan kan kalau diesel itu lebih banyak dia ke asap. Itu ada gas-gas lainnya yang tidak terlihat sama mata. Begitu juga dengan gas, walaupun dia tidak sebanyak diesel dan uap ya, tapi masih ada gas buang. Paling ramah dia ya, di antara gas bahan bakar fosil. Nuklir, dia juga nanti menjadi ampas yang nanti bisa diolah lagi, walaupun tidak bisa kembali seperti semula, tapi masih bisa digunakan untuk bahan bakar lagi. Nah, sedangkan air itu adalah dia tinggal kita menunggu musim hujan lagi dia akan datang. Makanya kalau pembangkit listrik tenaga uap, tenaga diesel, gas, sama nuklir, itu lokasinya boleh kita pilih, yang penting ada sumber air yang cukup besar gitu ya. Terutama untuk nuklir biasanya sumber air itu adalah untuk pendinginnya ya. Nah, berarti bisa kita meletakkannya di mana yang sumbernya cukup lah ya, tidak perlu di tempat tertentu. Sedangkan kalau PLTA tidak bisa. PLTA itu kita yang mengikuti di mana air berada. Karena di PLTA itu bukan hanya airnya, dia juga beda ketinggiannya diperlukan. Karena air ya, ada sumber air yang banyak tetapi tidak ada beda ketinggian, tidak bisa. Pemimpin waduknya akan susah. Jadi dia mempunyai kemiringan lah lokasinya ya, baru bisa bikin waduk. Dan nanti ada juga air yang dengan skala kecil nanti yang kita bahas. Ini pustakanya. Makanya ini agak buku pembangkit tenaga listrik ini agak terbatas ya. Bisa dicari di itu ya. Tidak sebanyak buku-buku lain, buku lain banyak jenisnya ya. Ya kan pembangkit tenaga listrik terbatas. Ini rata-rata pengarangnya adalah orang India. Pembangkit listrik tenaga tenaga air. Kalau di sini dia ada yang cukup lengkap ya. RK Hedge dengan Pekarnak itu akar raja itu dia membahas sama ini yang orang barat satu Black and Fast itu power plant engineering itu cukup dibahas semua. Ini ada terjemahan dari El Wakil ya, El Wakil itu instalasi penerbit dari satu ya. Ada penerbit Erlangga itu, tapi nggak tahu sekarang masih ada karena itu terbitan 1992 ya. Nah, kalau yang India ini bisa 2015, 2008, 2006 paling. Ini tahun 1900 ya, atau masih ada. Karena buku-buku teknik ini tidak laris seperti buku lain. Jadi emang agak terbatas sumbernya ya. Nah, di sini nanti akan kita bahas, kita tidak terlalu dalam ininya ya, karena nanti ilmunya ada ilmu yang tidak kita pelajari, yang belajar malah orang mesin ya, termodinamika itu intinya. Selain ini ya, nuklir nanti nuklir sedikit ada kimianya ya. Kita hanya sedikit saja nanti membahas itu. Nah, ini bahan pustakanya. Kemudian penilaian udah sama ya, udah tahu ya, dari Utugas, UTS, UAS, dan kehadiran. Nah, karena si Kelvin baru masuk, ketemu saya hari ini ya. Jadi kita kelas malam ini kuliahnya campuran, walaupun mayoritasnya nanti online ya. Jadi yang offline nanti minggu depan kita offline nanti akan diumumkan ya. Offline untuk selama seminggu besok ya. Jadi minggu kedua, minggu ke-7, minggu ke-9, dan minggu ke-15 kita offline di kampus. Sisanya kita online. Tapi kalau ujian nanti tergantung dosen nanti ya. Kita lihat. Tapi yang kuliah itu minggu kedua, itu minggu besok ya. Minggu ke-7, 1 minggu sebelum UTS. Minggu ke-9, 2 minggu setelah UTS.
dan 1 minggu sebelum AS minggu ke-15. Itu kita tatap muka di kampus. Ya. Inilah materi dan penilaian kuliah pembangkit tenaga listrik. Nah, ini sebenarnya pembangkit tenaga listriknya awal dari terjadinya listrik, kecuali yang ini ya, yang baterai ya. Nah, ini sedikit kita pengantar dulu ya. Nah, nanti kita mungkin ininya nanti kita tidak istirahat, kita lanjutkan aja nanti ya. Karena ini hanya 2 SKS, jadi kita sampai jam 5:30 paling lama ya. Jadi kita tidak perlu istirahat sholat maghrib, kita mundur sedikit sholat maghribnya, baru nanti kita akan selesai langsung ya. Kalau kuliah lain nggak bisa ya, harus kita istirahat dulu baru disambung. Nah, ini bisa cukup. Kecuali nanti hal-hal tertentu ya, mungkin cukup banyak, nah, nanti baru kita istirahat dan lanjutkan sampai jam 7 kurang. Ini sudah satu pembangkit. Jadi listrik itu adalah sudah menjadi kebutuhan pokok ya bagi manusia sekarang, dan menjadi salah satu hak azazi ya yang harus diterima oleh masyarakat. Jadi mendapatkan energi itu sudah sama dengan kebutuhan primer ya, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, di banyak negara karena masalah politik dan ekonomi mereka ya lebih terbuka, lebih bebas, sehingga mereka listrik itu pun bisa swasta yang mengelola. Dan dalam satu negara tidak satu institusi yang mengelolanya. Kalau di Indonesia kan satu ya, PLN saja. Walaupun pembangkitnya itu bisa dibangun oleh swasta. Pembangkit PLTU itu sekarang sebagian besar itu adalah swasta. Tetapi dijual ke PLN, baru PLN menyalurkan. Karena swasta tidak akan sanggup membiayai untuk jaringannya. Berbeda dengan telekomunikasi yang bisa menggunakan wireless. Kalau listrik belum bisa wireless. Walaupun dulu awal-awal listrik ditemukan itu, salah satunya itu si Tesla itu sudah membuat listrik itu bisa wireless. Itu karena macam-macam pertimbangan dan kepentingan akhirnya itunya hilang. Walaupun sekarang muncul lagi tahun kemarin itu di Selandia Baru itu sudah ada rencana, tapi untuk daerah-daerah terpencil gitu ya, yang kalau kita membuat jaringan listriknya akan terlalu mahal. Nah, itu dia. Nah, karena di dunia ini bukan hanya di Indonesia, pembangkit listrik itu sebagian besar, kecuali nanti ya kita lihat di Prancis, atau nanti itu sebagian besar mereka menggunakan PLTU. Negara besar Amerika, Cina, India, apalagi Cina, India, termasuk Indonesia sebagian besar pembangkit listriknya. Nanti di Indonesia kita lihat sedikit ya, tahun terbelakangan tadi ya, apalagi sekarang. PLTU itu sehingga akibatnya apa? Ya listrik dapat, polusi juga meningkat. Jadi sehingga Indonesia masuk salah satu negara nanti yang sudah rencana tahun 2060 nanti PLTU di Indonesia itu tidak ada lagi yang menggunakan batu bara. Jadi kalau mereka menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan itu masih bisa, tapi tidak menggunakan batu bara. Karena adalah batu bara itu adalah pembangkit yang paling besar polusi. Yang tidak ada polusi adalah PLTA. Tapi ingat seperti yang saya bilang tadi, PLTA tidak bisa kita buat sembarang tempat. Walaupun ada airnya, dia harus daerah yang miring yang mempunyai beda ketinggian antara waduk dengan tempat pembangkitnya, turbin airnya nanti ya harus ada selisih ketinggian. Karena dia adalah energi potensial, berbeda dengan yang lain adalah dia energi mekaniknya, panas ya, panas yang berubah menjadi gerak menjadi mekanik menjadi listrik. Kalau sudah ada bergerak, sudah dapat listrik kita. Nah, salah satunya yang tidak menggunakan gerak itu dapat listrik adalah solar cell, gitu ya. Nah, ini dia polusi. Nanti makanya kita bahas nanti bab kuliah sendiri ya, pembangkit energi terbarukan yang ramah lingkungan, gitu ya. Cuman kelemahannya adalah tidak bisa kontinu. Seperti matahari hanya ada siang hari, malam pasti nggak ada. Angin nggak bisa ada siang, bisa ada malam,
bisa siangnya nggak ada, bisa malamnya nggak ada. Jadi, itu juga dengan gelombang. Nah, yang paling bisa continue seperti pembangkit fosil ini adalah panas bumi. Dia mirip dengan PLTU, tetapi dia tidak pakai pembakaran karena dari panas bumi lah yang dia dari magma yang untuk seperti gunung berapi itu dia memanaskan air dan dia menimbulkan panas. Jadi alam lah yang memanaskan airnya menjadi uap. Sehingga dia aman. Cuman tempatnya juga seperti PLTA tadi, kita mencari biasanya di daerah pegunungan yang ada panas buminya. Dan untuk mendapatkannya paling susah dibandingkan pembangkit lain. Sama dia dengan untuk menambah minyak atau gas. Sehingga kita, walaupun dia potensinya ada, kelihatan muncul di daerah situ kan, tapi belum tentu dia di bawah situ ada. Karena dia bisa bergerak ke arah lain kan, celah-celah yang lain. Kita susah. Kemudian juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan penduduk juga tergantung dari kebutuhan listrik. Semakin tinggi masyarakat yang menggunakan listrik itu semakin tinggi tingkat ekonomi. Nah, negara berkembang atau terbelakang itu pasti listriknya kecil. Karena industri tidak bisa bergerak. Sehingga maka secara umum diterima bahwa standar hidup meningkat dengan meningkatnya konsumsi energi per kapita. Termasuk listrik ya. Energi itu tidak hanya listrik. Ada nanti energi lain ya. Kendaraan semacam nanti. Sehingga nanti untuk kebutuhan dan pasokan energi harus memperhitungkan peningkatan tindakan yang konservatif ya. Nah, Indonesia sempat ini nih sebelum COVID sudah mulai dari Pak SBY itu ya sampai Pak Jokowi presidennya itu sudah merencanakan 3 penambahan listrik di Indonesia waktu 35.000 megawatt ya. Itu dibangun ternyata karena memprediksi kebutuhan tadi, kebutuhan industri, kebutuhan masyarakat gitu ya, kebutuhan transportasi. Tapi ternyata terjadi COVID, industri ekonomi tumbuhnya tidak seperti yang diharapkan. Industri tidak meningkat seperti yang diharapkan. Sehingga di pasokan listrik Jawa Bali, interkoneksi Jawa Bali, itu udah kelebihan pasokan. Nah, kenapa nggak ditutup aja Pak ininya pembangkitnya gitu ya? Nah, di perjanjian karena yang membangun adalah swasta, pembangkitnya, terutama yang PLTU kebagian besar ya, itu ada perjanjian bahwa PLN harus beli, dipakai apapun tidak dipakai. Kalau tidak, itu orang-orang swasta tidak akan mau, besar resikonya karena balik modal pembangkit ini sangat lama. Dan tidak ada orang menggunakan pembangkit ini dengan duit sendiri, biasanya pinjam ke bank. Sehingga perlu modal balik lama, sehingga ada jaminan pembelian dari pengguna. Seperti kita PLN ya, walaupun penggunanya masyarakat. Sehingga pasokan berlebih tidak bisa. Sehingga nanti akibatnya apa? Nah, waktu nggak dipakai, tetap bayar walaupun tidak 100% ya. Katakan untuk dipakai 1.000 per kWh. Tapi kalau dia nggak diambil sama PLN, dia tetap bayar PLN-nya. Pokoknya 500 atau 600. Tetap bayar kan pengeluaran. Sehingga sekarang, terutama Jawa Bali, untuk meningkatkan daya di rumah, di tempat kantor, atau di tempat industri, itu sangat mudah untuk menaikkan daya. Yang susah itu sekarang malah untuk menurunkan daya. Kalau dulu, zaman Orde Baru dulu, nanti waktu masuk ke diesel. Kenapa diesel banyak dipergunakan di industri? Kenapa? PLN belum sanggup untuk memasok 100% industri. Makanya dibangunlah pembangkit ya. Sekarang berkelebihan. Nah, juga bahan bakarnya disubsidi. Minyak industri istilahnya ya, atau diesel itu disubsidi. Nah, sekarang tidak, diesel sudah dilepas. Walaupun untuk transportasi masih ada subsidinya ya. Diesel sama Pertalite itu masih ada. Tapi kalau industri tidak lagi. Karena sudah bisa dipakai juga. Walaupun ada industri-industri yang masih menggunakan diesel, terutama kebanyakan untuk cadangan. Nah, di sini dia kebutuhan. Jadi di industri juga perlu meningkatkan efisiensi daripada penggunaan energi. Sehingga ada aturan dari PLN bahwa faktor daya listrik di industri itu paling sedikit 85% atau 0,85.
Artinya apa? Daya yang dipasok umpamanya 1 watt ke industri, yang terpakai di industri itu yang menjadi energi yang berguna itu hanya maksimalnya 0,85 atau 0,9. Sisanya kemana? Larinya karena panas. Itu karena banyaknya mesin ya. Kalau di rumah tangga, ya, mesin nggak terlalu banyak, sehingga dia faktor dayanya mendekati 1. Nah, makanya itu dilarang. Kalau faktor dayanya mesinnya makin banyak atau mesinnya tua, itu faktor daya akan menurun. Sehingga nanti kalau tidak digunakan peralatan lain, maka industri tersebut akan dapat denda dari PLN. Itu dalam penghematan gitu ya. Nah, makanya industri-industri, pabrik-pabrik biasanya menggunakan namanya kapasitor bank, sehingga dia akan memperbaiki faktor daya. Sehingga tidak kena denda dari PLN. Sudah bayar listriknya, kena denda lagi kan. Kalau rumah tangga ini tidak terlalu besar ya, karena di rumah tangga paling ya AC sama air ya, yang lain-lainnya itu udah tidak, faktor dayanya tidak mempengaruhi. Nah, nanti terlalu besar ya, kalau industri kan motornya mesinnya besar-besar ya, sehingga dia perlu efisiensi karena hampir sepertiga kebutuhan energi di hampir dunia, hampir rata-rata itu ya, adalah memang untuk industri. Sepertiga industri, sepertiga rumah tangga, sepertiga transportasi. Hampir ya, hampir sepertiga. Nggak jauh berbeda. Ada beda-beda tipis. Nah, perlu nanti penghematan segala macam. Nah, sekarang di rumah tangga atau di industri mulai umpamanya paling mudah itu kan lampu ya, lampu hemat energi. Dengan terang yang lebih terang bakal sama atau bakal lebih terang, tetapi dapat listriknya lebih mudah dan lebih awet menggunakan LED semuanya kan. Nah, juga peralatan-peralatan sekarang yang dengan daya yang lebih kecil tetap dapat menggerakkan umpamanya motor yang sama ya. Umpamanya AC yang pakai inverter gitu ya. Energinya lebih rendah. Cuman tidak semua AC sekarang ini dia daya-daya tertentu ya. Daya terlalu kecil dia tidak, pengaruhnya kecil. Kemudian konsep dari pembangkit tenaga listrik. Bahwa pembangkit tenaga listrik adalah perakitan atau perangkaian sistem atau subsistem yang menghasilkan listrik. Ya. Itu daya ekonomis dengan persyaratan-persyaratannya. Nah, kenapa ekonomis tadi? Ya karena dia akan dijual kan. Tidak bisa kita kalau tidak ekonomis dijual, siapa yang mau beli walaupun nanti terpaksa masyarakat. Tapi daya beli akan turun sehingga dia gimana ekonomis. Nah, di Indonesia itu 1 kWh-nya untuk rumah tangga ya sampai 2000 watt dan 2001 itu adalah 1.400. Tapi di industri, di pabrik-pabrik besar itu dia bukan 1.400, lebih murah, hampir 1.000 dia. Nah, kenapa mereka lebih murah? Nah, karena mereka itu dayanya besar-besar. Kalau kita kan hanya ribuan, 1.000, 2.000 dia. Kalau dia puluhan ratusan ribu watt ya dayanya. Sehingga sama waktu kita beli pakaian atau beli apa ya, yang borongan dengan yang satu-satu kan lebih murah yang borongan. Nah, DPA juga gitu. Dia mau masuk satu industri, jaringannya satu saja. Dapat puluhan ribu, bahkan ratusan ribu watt. Sedangkan kalau untuk rumah tangga, dia perlu banyak jaringan kabel. Karena satu rumah tangga kan tersebar ya. Dan masing-masing kecil-kecil. Ada yang 900, ada yang 1.300, ada yang 2.000, ada yang 4,5 malah kan. Sehingga butuh jaringan yang besar. Jadi dia modalnya lebih besar ke pemakai masyarakat umum. Karena dia tersebar, kemudian dayanya kecil-kecil, sedangkan kabel itu kan tetap pakai jarak ya. Karena belum ada wireless seperti yang saya bilang tadi untuk telekomunikasi. Kenapa? Telepon itu makin murah, makin murah. Dulu waktu telepon itu belum ada seluler, itu sangat mahal. Orang ke Telkom itu dulu ngantri, karena satu-satunya penyedia telekomunikasi itu ngantri orang. Tidak bisa kita pingin sekarang, bisa tahunan. Nah, setelah ada wireless itu berkembang, nah, udah harga telepon akan turun terus. Dan sekarang malah dia fungsinya bukan hanya telepon. Kalau dulu belum telepon doang, hanya nelpon. Ngantri orang itu. Nah, pertama-tama seluler ini muncul karena masih terbatas industrinya ya. Itu juga ngantri orang. Karena di Indonesia ya, karena waktu itu dimonopoli oleh ya anak pejabat lah gitu ya. Kalau di luar itu tidak, bebas kan orang yang ngantri. Ngantri kan tidak juga, cuma karena euforia saja ya. Indonesia memang karena kebutuhan. Yang tahun 80 berapa ya, 80 atau awal 90 ya. Itu satu yang waktu itu dolar itu masih 1.000-an di Indonesia. $1 masih 1.000-an. Sekarang kan 15.000 kan.
Itu rupiahnya itu satu handphone itu yang cukup gede itu 30 sampai 35 juta. Nah, kalau di dolar kan berapa tuh dibagi 1000? 35 ribu dolar. Kalau sekarang itu 35 ribu dolar orang udah dapat apa kan? Nah, itu dia perkembangannya. Kenapa listrik? Harus ekonomis. Nah, cuman dia masih kelemahannya tadi karena tidak bisa wireless, belum bisa ya. Sehingga memerlukan jaringan, sehingga tidak semua orang bisa menjadi penyalur energi listrik. Nah, swasta juga ada yang pembangkit dan menyalurkan, tetapi di kawasan tertentu, seperti di kawasan industri. Apa M2000, Cikarang gitu ya, Rawang, nah itu ada. Nah, apa swasta yang menyediakan listrik. Tetapi dia hanya untuk kawasan industri saja. Tidak berani dia keluar. Karena kalau industri kan terbatas jaringannya. Dan penggunanya banyak-banyak. Karena semuanya industri ya. Sehingga dia bisa. Tetapi kalau keluar nggak sanggup. Belum seperti telekomunikasi. Sekarang siapa aja mau bisa. Nah, ini jenis pembagiannya. Yang kiri ini adalah pembangkit listrik konvensional. Ini yang kita bahas semester ini. Mulai dari ini pengenalan sedikit steam engine, mesin uap, kemudian turbin uap, pembangkit listrik ya, kemudian diesel, turbin gas nanti ya, pembangkit listrik gas, itu nanti kalau ada waktu kita, karena dia mirip dengan uap ya. Kemudian air dan nuklir. Nanti walaupun pembahasan kita nanti air terakhir, karena yang di atas itu semuanya adalah panas ya. Uap, gas, diesel, nuklir adalah panas. Nah, yang kanan nanti semester depan kita ini buka non konvensional, energi terbarukan. Ada termoelektrik, generator, walaupun ini belum komersil ya. Termoionik sama belum komersil, fuel cell juga masih belum, tapi sudah lebih maju daripada termoelektrik dan termoionik ya. Fotovoltaik ini yang paling banyak yang disebut dengan mikrohidro. Kemudian ini MHD itu medan elektromagnetik ya, masih belum komersil. Nah ini baru nuklir, fusion ya, pembelahan sel. Sebenarnya sudah ada teknologi peleburan ya, peleburan sel itu. Nah kalau di nuklir itu ada dua, peleburan dan pembelahan. Peleburan itu biasanya digunakan untuk bom atom, bom nuklir. Karena dia memang reaksinya tidak terkontrol ya, karena untuk bom kan apa dikontrol kan. Nah, sedangkan untuk pembangkit harus dikontrol, kalau nggak meledak nanti pembangkitnya. Kemudian biogas, ini energi terbarukan, yang sudah banyak di kita, cuman skala-skala kecil. Kalau di Eropa itu skalanya besar, industri dia. Di kita adalah biogasnya adalah masyarakat. Atau ada peternak-peternak yang biasanya itu kotoran ternaknya itu menjadi sampah bagi mereka, sekarang diolah menjadi biogas dan disalurkan ke masyarakat sekitarnya. Karena dia nggak bisa jauh-jauh. Jadi energi terbarukan ini sifatnya lokal. Sedangkan ini sifatnya bisa jarak jauh ya. Nah dia hasilnya besar. Ini lokal. Di mana dia dibangun ini, itu dia ya. Sistemnya yang dipakai. Kecuali nanti ada yang angin skala besar ya, nanti ada. Nanti angin ya. Atau geotermal. Lagi dan geotermal itu bisa dia skala besar. Cuman geotermal itu susah ya. Tadi saya bilang untuk mencari itunya. Mahal. Angin, nah di Indonesia nanti kita bahas nanti tidak terlalu banyak lokasi angin. Di geotermal kita banyak, karena kita adalah negara yang termasuk paling banyak gunung berapinya. Sedangkan angin, padahal kita banyak pantai ya, belum cukup untuk teknologi turbin angin sekarang. Belum banyak. Skala besar ya, kalau skala kecil menengah itu apa? Bisa. Kemudian ini OTEK. Ini juga belum komersil secara umum karena mahal ya, biayanya mahal. Ini OTEK ini juga laut ya. Nanti dia adalah perbedaan, nanti laut itu ada 3. Ada OTEK, ada gelombang, ada tidal. Maksudnya kalau satu gelombang, tidal itu pasang surut ya. OTEK itu dia perbedaan suhu antara permukaan dengan dasar. Karena ada bahan-bahan tertentu, amoniak gitu ya, dia akan menguap pada suhu ruang. Nah, penguapan itu bisa menjadi penggerak turbin. Nah, tapi setelah menguap dia perlu didinginkan. Nah, didinginkannya ya air yang dipompa dari dasar
atau laut yang dalam. Nah, dia akan mencairkan lagi. Nanti kena lagi dia daerah permukaan, dia akan menguap lagi. Seperti itu prinsipnya. Kalau gelombang sama jelas kan. Gelombang mirip dengan angin, cuma dia lebih kuat karena masanya lebih besar daripada angin. Gelombang itunya ya, masanya lebih besar. Tidal itu dia mirip dengan gelombang, dia karena pengaruh pasang surut, karena pengaruh gravitasi bulan dan matahari. Ini prestation scam ini energi-energi di daerah-daerah tertentu. Nah ini nanti kita bahas kan, ini kita. Yang lain ini teori aja. Nah, nanti sebuah pembangkit dapat didefinisikan sebagai mesin atau perakitan peralatan yang menghasilkan dan memberikan aliran energi mekanik atau listrik. Ujungnya listrik ya, awalnya bisa mekanik. Mekanik untuk menggerakkan ya turbin tadi ya, turbin atau kalau turbin bergerak nanti bisa dikoppel atau dihubungkan ke generator. Nah, peralatan utamanya dari pembangkit tenaga listrik adalah generator. Ini dia yang masukkan listrik. Tapi untuk menggerakkan generator itu macam-macam tadi. Ada turbin uap, turbin gas, turbin air gitu ya, atau piston daripada diesel. Ketika dihubungkan atau dikopling, penggerak utama akan menjalankan generator, maka listrik dapat dihasilkan. Nanti kita lihat video-videonya nanti juga ya sebagai ilustrasi. Nah, jenis-jenisnya ini tergantung dari penggeraknya tadi. Kalau dia digerakkan oleh uap, turbinnya ya bukan bahan bakar, ingat kecuali nuklir. Digerakkan oleh uap maka disebut pembangkit listrik tenaga uap. Nuklir juga uap. Nah, kalau nggak ada uap dia digunakan nama bahan bakarnya, dia menggunakan bahan bakar. Diesel juga begitu karena digerakkan oleh tenaga dieselnya. Gas juga digerakkan oleh tenaga gas. Nuklir, nah dia bukan nuklir yang menggerakkan tapi uap. Air sama jelas kan. Nah, yang kelima ini yang tidak menggunakan panas. Dia menggunakan energi potensial. Jadi perbedaan ketinggian debit atau berat dengan perbedaan ketinggian. Jadi pembangkit listrik tenaga uap, tenaga diesel, tenaga turbin gas, dan tenaga nuklir disebut pembangkit listrik tenaga termal atau panas. Karena dia mengubah panas menjadi energi listrik. Bukan panas langsung listrik ya, tapi panas menggerakkan turbin, turbin menggerakkan generator. Bagian dari panas. Untuk menghasilkan panas itu macam-macam tadi. Bisa dari bahan bakar yang dibakar, apakah padat seperti batu bara atau cair seperti minyak diesel ya, ataupun uap seperti gas. Dan panas dihasilkan oleh reaksi berantai daripada bahan nuklir, disebut PLTN. Energi nggak perlu terlalu kita ini kan ya, kita bahas seperti itu. Tadi secara teorinya energi dapat diukur dalam 1 kalori gitu ya, kalori itu juga termasuk energi manusia ya dan joule. Sebuah kilokalori adalah jumlah energi atau panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kilogram air dari suhu 14,5 derajat menjadi 15. Itu disebut 1 kilokalori. Jadi energi yang dibutuhkan menaikkan suhu air 1 kilo di dalam dari suhu 14 ya ke 15. Kalau suhunya berbeda naik lagi akan lebih besar dia ya kalorinya yang dihasilkan. Atau lebih sedikit energi yang dibutuhkan untuk air yang 1 kilo. Tapi semakin dingin dia berarti akan semakin besar energinya untuk mendapatkan 1 kilokalori. Jadi tidak sama, tidak rata ya. Ini di suhu 14,5 sampai 15,5. Tapi kan dingin itu ya airnya. Kalau airnya panas, nah itu akan lebih sedikit. Jadi tidak perlu 1 kilo air dapat 1 kilokalori. Jadi semakin dingin ya, kita perlu lebih banyak. Nah kalau airnya sama berarti kita tidak dapat 1 kilokalori. Itu dia ya. Jenis energi tadi banyak ya, tadi dapat juga. Ada energi nuklir, ada energi listrik, energi termal, kimia, energi radiasi. Nah, ini yang dihasilkan dari matahari. Sumber utama dari energi yang ada di bumi ini adalah matahari. Itu yang merubah nanti. Dia menjadi minyak, dia menjadi batu bara, dia menjadi swasta, nuklir itu semuanya dari matahari.
Kemudian ada juga energi potensial, ini tidak perlu matahari, ini sangat gravitasi ya. Ada air dengan ketinggian tertentu akan jatuh ke bilah turbin akan menggerakkan. Jadi energi kinetik ini salah satunya energi kinetik dari konvensional ya. Selainnya panas, dia ada energi kinetik. Sehingga dia tidak memerlukan panas. Sehingga di sini dia tidak perlu pendingin. Nah, kecuali nanti ruang-ruangan kontrolnya ya ada, atau nanti trafonya itu perlu. Kemudian nuklir adalah dengan dihasilkan panasnya karena pembelahan inti atau sel intinya daripada nuklir. Jadi akan menghasilkan panas disebut dengan reaksi berantai. Sehingga dia perlu dipasok terus-menerus. Kalau yang lainnya selain nuklir itu harus dipasok atau energi potensialnya dijatuhkan terus-menerus. Dia berhenti langsung berhenti. Nuklir tidak. Malah nanti akan dicabut energinya dari tempat bahan bakarnya. Kemudian kalau udah kurang baru dia masukkan lagi. Jadi dia tidak terus-menerus. Tidak ada fisi gitu ya. Untuk uranium atau plutonium dibagi dengan pelepasan energi. Karena dia dibelah, terjadilah pelepasan energi. Mana yang jadi energi berantai nanti. Saling tabrak ya, saling membelah, akhirnya energinya akan panas. Fusi dia lepaskan ketiga menggabungkan atau melebur, jadi dilebur dia ya. Tapi kalau dilebur dia baru dapat energi. Kalau fisi dia dibelah, dibelahnya yang dipakai laser ya. Kemudian untuk pembangkit tenaga listrik itu sampai sekarang yang resmi ya itu menggunakan fisi. Karena reaksi fusi itu susah untuk dikontrol, maka digunakan untuk bom dan spekta. Tetapi beberapa tahun yang lalu Rusia sudah ada katanya teknologi untuk membuat proses fisi ini untuk pembangkit tenaga listrik, bukan hanya bom. Makanya masih dirahasiakan. Nah, kemudian dalam fisi pun itu nanti juga ada perbedaan antara negara barat dengan Rusia ya, atau blok Rusia lah ya, perbedaannya. Nanti akan kita bahas waktu nuklir nanti ya. Tidak persis sama nih ya, walaupun sama-sama menghasilkan ujungnya nuklir juga, panas juga ya. Dari energi nuklir tadi dia akan memanaskan mesin uap. Nah, ini sudah sama dia dengan uap lagi sampai setelah mesin uap panaskan ya sama. Cuman risikonya nuklir itu sangat besar terhadap radiasinya. Bukan terhadap polusinya ya, radiasinya. Polusinya dia sangat kecil. Kalau tidak ada reaksi, kalau tidak ada radiasi, maka itu timbul karena kebocoran dari reaktor ya. Seperti Fukushima yang karena terjadi beberapa tahun lalu terjadi itu kan, terjadinya tsunami. Nah, baru kemarin kan, beberapa kemarin ini, beberapa minggu yang lalu, yang tempat pendinginan itu dibuang ke laut. Itu orang pada ribut. Cina ribut, Korea ribut, karena dekat-dekat ya. Karena nanti bisa merusak lingkungan dan terutama nanti hewan. Terutama air laut, karena nanti sebagian besar kita masih menggunakan air laut sebagai untuk garam. Kalau sudah terkontaminasi dengan nuklir itu kan sangat berbahaya. Karena walaupun dia dibuang di Laut Jepang, nah, air itu kan mengalir ke kemana-mana. Ya. Padahal sudah beberapa tahun lalu. Itu bukan reaktornya ya yang dibuang. Jadi hanya untuk pendinginnya. Tapi karena dia terjadi kebocoran, karena akibat dari gempa dan tsunami, itu dia ada kemungkinan ada zat-zat nuklir yang berbahaya yang tersambung. Ada listrik yang di dunia ini yang digunakan adalah terutama pabrik atau industri, baru rumah tangga. Kemudian transportasi. Nah sekarang sudah mulai listrik itu ke transportasi, walaupun nanti dia banyak ke baterai ya. Nah, kalau di Indonesia atau dunia biasanya kereta ada yang pakai listrik. Tram pakai listrik gitu ya. Nah, kemudian kendaraan sekarang udah mulai cuma dipakai baterai ya. Cuma untuk ngisi baterai kan pakai listrik juga. Nah, jadi mulai untuk mengurangi polusi. Tapi dengan syarat pembangkitnya juga harus yang ramah. Kalau hanya mobilnya yang listrik, keretanya yang listrik, kemudian apalagi kapal atau sepeda motor yang listrik, pembangkitnya masih uap, masih batu bara, sama aja bohong. Hanya memindahkan yang tadinya dia polusi karena minyak dipindahkan ke pembangkit. Nah, pembangkitnya juga harus yang ramah lingkungan, tidak polusinya tidak banyak. Baru transportasi listrik itu bermanfaat. Kalau tidak ya pemanasan global dan polusi akan semakin meningkat. Nah kemarin di Jakarta sempat kan
pegawai negeri dikerjakan rumah lagi, online lagi. Karena polusi sangat besar, karena ada KTT ASEAN. Nah, itu kan sifatnya sementara, tidak menyelesaikan masalah. Nah, itu harusnya mulai dari pembangkit, mulai dari kendaraan, gitu ya. Nah, kalau kendaraan listrik, pembangkitnya harus yang ramah juga. Nah, baru dia nanti polusi itu berkurang, kemudian juga nanti pemanasan global akan turun. Kemudian karbon monoksida dioksida ya di udara tidak meracuni kita, makin berkurang. Sehingga alam bisa menyerapnya dengan mudah. Sekarang kan nggak sanggup alam. Ya, terjadi pemanasan global. Kita lanjut sedikit lagi ya, ini baru nanti kita istirahat. Jadi nggak perlu lagi kita habis maghrib masuk ya. Nah, listrik itu adalah konduksi atau perpindahan ya energi dari tempat ke tempat lain secara cepat karena di elektron ya. Jadi coba aja listrik kamu ini kan berapa kilo gitu kan di start dinyalakan lampu itu sebentar dia nyala. Bahkan ada waktu ya semakin panjang ada waktu ya. Tapi tidak seperti energi lain yang membutuhkan selain cahaya tentunya ya. Karena dia memiliki elektron ya, elektronnya yang sangat cepat. Nggak usah, ini kan kita bahas ini ya. Ya kan itu ya, cuma dia daya juga nanti dikit bahas daya. Nah, ini sedikit yang perlu diketahui orang listrik. Satu watt adalah, ini wattnya energi ya, energi itu adalah joule per second. Jadi dia kalau energi itu dia persatuan waktu. Makanya nanti daya listrik di rumah kita adalah kWh istilahnya kan, atau watt hour. K itu kan kilo ya, watt hour adalah berapa listrik energi yang kita pakai, listrik yang kita pakai di dalam satuan waktu dalam 1 jam lah, kWh. 1000 watt dalam 1 jam 1 kWh. Jadi terhadap waktu 1 kilo daya kemarin daya 1000, 1 mega 1 juta watt atau 1000 kilo. Nah ini yang ada peralatan-peralatan tentu yang menggunakan horsepower atau nanti PK. Walaupun berasal dari kata yang sama, akar yang sama ya. Horsepower dengan PK itu sama-sama daya kuda bahasa Indonesianya, cuma satu bahasa Inggris, satu bahasa Belanda, cuman besarnya juga nggak sama. Jadi ada kerancuan di masyarakat. Sekiranya 1 PK itu atau 1 horsepower itu sama dengan 1 kilo kuda. Power dia hanya 700 di bawah 750 watt ya, tapi orang memudahkan 750 ya. Kemudian horsepower dengan PK juga berbeda. 1 horsepower sama dengan 1,014 PK. Tapi karena selisihnya sedikit orang 1 PK sama dengan 1 horsepower. Ya kalau hanya satu kan sedikit. Tapi kalau 1000 gitu kan lumayan juga ya. Jadi ini yang apa di masyarakat. Nah, PK itu singkatan dari part dekraft ya, bahasanya sama horsepower juga atau tenaga kuda. Dulu untuk tenaga atau energi itu orang menggunakan istilahnya tenaga kuda. Nah, kalau kuda kan tiap kuda berbeda-beda gitu ya. Ini jadi standar dulu ya. Itu berarti kuda yang sehat dulu ya diambil. Jadi satu kuda itu tenaganya kalau dijadikan listrik ya itu 700 sekitar 750 watt lah gitu ya. Jadi dia bisa ngangkat. Kalau kita masukkan ke mesin itu, dia bisa mengangkat barang sebanyak itu. Berapa kuda kuatnya ngangkat atau menarik barang. Nah, itu deh ya. Sebut horsepower itu. Itu awalnya horsepower. Kenapa? Horsepower atau karena kita pernah dijajah Belanda, nah orang kita menyebut PK, Paardekraft, yang artinya sama daya kuda juga, cuman besarnya tidak persis sama dengan horsepower. Nah, mungkin sampai di situ yang ini kita ya, nanti kita langsung masuk ke uapnya ya. Ini bisa dibaca. Nah, sedikit nih tenaga listrik di Indonesia. Ya, berasal dari ya peninggalan Belanda ya. Listrik Indonesia dipakai Belanda untuk keperluan dia dulu ya. Kemudian diambil Jepang sebentar. Kemudian setelah mereka diambil Indonesia. Nah, setelah mereka ini berubah-ubah lah PLN bentuknya. Awalnya adalah jawatan listrik dan gas. Gabung ya. Karena PN gas dengan listrik PLN berbeda. Jawatan listrik dan gas. Kemudian tahun 45 itu awalnya ya. Kemudian Januari 61 setelah penyerahan kedaulatan ya. Nah, itu menjadi badan pimpinan umum perusahaan listrik negara. Namanya cuman isinya juga listrik dan gas sama kokas nanti ya.
atau semacam batu bara itu ya. Kemudian tahun 65 dibubarkan, dibentuk 2 perusahaan, jadi listrik sendiri, gas sendiri. Ya. Ini perkembangan dari peraturan pemerintah akhirnya menjadi PT sekarang. Persero, PLN Persero, PN Gas juga Persero. Bukan gas negara. Ini dia. Nah, di sini kita lihat yang tadi, lihat PLTU itu yang paling, ini yang gabungan ya, gas semua. Ini 6.000, ini 6.000 ya gabungan, berarti 12.000 lebih ya, 13.000 lah ya. Yang lain coba lihat, air cuma 3.000, diesel 3.000-an, sedangkan dia 13.000 kan. Gas, yang murni gas ya, ini 1.700, ini yang dasarnya adalah batu bara juga, cuman yang udah hibrid. Panas bumi ini sangat kecil ya. Ini panas bumi adalah energi terbarukan ya. Sekarang kita juga ada dari tenaga angin, walaupun hanya di Sulawesi ya, Sulawesi Selatan. Kalau panas bumi ada di Sumatera, ada di Jawa. Kemudian untuk menyalurkan ke masyarakat ini disebut nanti transmisi. Nanti ada kuliahnya sendiri ya, transmisi dan distribusi listrik sendiri. Di Pulau Jawa itu interkoneksinya, jadi antar pembangkit itu dihubungkan. Jadi dia bukan memasuk masing-masing ya pembangkitnya ya, dihubungkan sehingga jika ada daya yang kurang dari satu pembangkit dipasok oleh pembangkit yang lain. Itu keuntungannya. Kelemahannya juga ada. Jika satu pembangkit itu putus atau mati ya, sehingga dayanya otomatis dipindahkan ke pembangkitan yang belum tentu pembangkit itu sanggup. Sehingga dulu berapa tahun lalu, 2 tahun 3 tahun lalu, 4 kali ya, 4 tahun lalu itu pernah Jabodetabek mati total bareng ya. Nah itu karena ada pembangkit yang mati tiba-tiba karena jaringannya putus. Sehingga daya yang berlebih tadi dipindahkan ke pembangkitnya sehingga pembangkitnya juga nggak sanggup. Tiba-tiba soalnya kan, ya penyaluran itu harus bertahap, bisa tiba-tiba sehingga terjadi pemadaman beberapa jam. Nah ini kelemahan dari interkoneksi, tapi keuntungannya lebih banyak. Jadi antar pembangkit itu kita pasokan kurang langsung dari tempat lain, sehingga interkoneksi di Jawa Bali yang paling besar. Sedangkan di pulau-pulau lain hanya beberapa provinsi, seperti kalau Sumatera, yang pasti itu adalah yang jauh dengan Sumatera Barat, itu satu. Yang lainnya beda-beda. Kalau Jawa Bali dia sudah terkoneksi. Walaupun Bali tidak ada pembangkit, listriknya tetap ada. Nah, itu interkoneksi. Bali sebenarnya ke Madura juga ya. Ini dia, di Jawa Bali itu ininya untuk transmisinya adalah 500.000 volt dan 105.000 volt. Sedangkan di luar Jawa, PLN menggunakan tegangan 1.500 dan 70.000 kilovolt atau 70.000 volt. Nah, kenapa lebih kecil? Nah, kenapa lebih besar dulu ya? Yang besar itu biasa digunakan supaya kita bisa menyalurkan dengan tanpa kabel yang terlalu besar. Semakin kecil kabel artinya kabel yang kecil tegangan tinggi ya, nanti hilang-hilangnya nggak banyak. Jadi kalau makin turun tegangannya kabel yang sama itu kita ruginya akan besar. Nah, dia makin tinggi makin bagus. Nah, karena dia interkoneksi dari ujung Jawa sampai Bali dan Madura. Sedangkan di Sumatera kebanyakan itu hanya antar provinsi, jaraknya lebih terbatas. Sehingga dia tidak perlu tegangan yang ekstra tinggi yang 500 kilo. Dia 150 dan 70. Sepertiga dari 500 ya, dan sepertiga kurang, dan separuh dari yang 150 kan. Totalnya udah bisa dilihat nanti ya. Jadi dari ekstra tinggi itu, dari jaringannya ya, provinsi, ekstra tinggi, jaringan distribusi, dan 20 kilo, itu udah mau masuk ke ini juga, ke pabrik, ke industri, dan ke jaringan rendah. Rendah itu yang ke masyarakat umum. Jadi distribusinya tidak bisa kita dari tegangan setinggi langsung ke rumah, kebakar. Jadi diturunkan lewat trafo. Nah untuk jarak jauh juga dinaikkan lewat trafo. Nah kita sampai trafo aja kita nanti masuk ke trafo udah selesai ya. Nah ini yang nanti di PLTU kita bahas secara rinci nanti. Cuma nggak terlalu dalam karena ini ada kuliah sendiri termodinamika ya. Kita prinsipnya saja. Hanya hitung-hitungannya nggak saya buat untuk kuliah kalian. Nggak dapat kalian kuliah dasarnya ya. Nah itu sebagai pengantar. Nanti minggu depan kita masuk ke mulai dari proses PLTU. Walaupun belum langsung ke penggeraknya ya. Kita mulai dari bahan bakar,
kemudian tempat pembakaran, di mana pembakarannya, baru boiler, baru nanti masuk ke turbin, udah generator udah naik langsung. Sampai di sini kuliah kita untuk pertemuan pertama. Minggu depan karena di Fakultas Teknik sudah memutuskan ya, minggu depan kita ke kampus. Atau tunggu berita selanjutnya ya, hari Jumat atau hari Sabtu diumumkan. Sampai di sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi kita di tatap muka kampus ya, mudah-mudahan. Ya, Pak. Baik. Nanti berarti dikabarin ya Pak, offline Ya, online. nanti ada pemberitahuan. Mahasiswa belum di ini kan baru ke dosen-dosen ya diumumkan. Ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Betul ya? Terima kasih. Ya. Iya, Pak.